Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGDB 7 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul The Role of Professionalism in Enhancing Patient Trust sebagai tugas pada blok Medical Professionalism. Baik, berikut ini adalah anggota kami. Ini adalah daftar isi kami yang akan kami bahas. Baik, akan saya mulai dari bab 1 pendahuluan. Di latar belakang, kenapa kami membahas judul ini? Pertama, dokter dan pasien ini berada pada kedudukan yang asimetris dalam hal di mana dokter ini memiliki kelebihan di mana dia memiliki informasi mengenai kesehatan dan kondisi yang sehat, dan sedangkan pasien berada di posisi yang lebih rendah di mana dia itu sedang sakit dan membutuhkan tidak memiliki ilmu seperti apa dokter miliki. Oleh karena itu, karena adanya kedudukan asimetris ini, pasien harus mempercayai dokter dan harus bisa mempercayai dokter agar penanganan yang diberikan kepada pasien ini bisa lebih agar penanganan yang diberikan kepada pasien ini bisa lebih tepat. Nah, di sini hal yang bisa meningkatkan kepercayaan pasien adalah profesionalisme. Oleh karena itu, kami di sini akan mencari tahu cara meningkatkan kepercayaan pasien melalui profesionalisme. Baik, ini adalah rumusan masalah kami yang kami sintesis, yaitu apa itu profesionalisme, apa itu kepercayaan pasien, dan bagaimana cara profesionalisme meningkatkan kepercayaan pasien. Inilah tujuan kami, dan inilah manfaat penulisan kami, ditinjau dari manfaat untuk penulis dan manfaat untuk institusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. 2.1.1 Pengertian profesionalisme. Penting untuk memahami beberapa definisi mengenai profesi dan profesional sebelum membahas profesionalisme. Profesi adalah pekerjaan yang menjadi kegiatan utama seseorang untuk memperoleh nafkah hidup. Profesi ini mengandalkan keahlian tertentu dan didasarkan pada landasan moral yang religius. Profesi merupakan bidang usaha manusia yang bergantung pada pengetahuan khusus. Keahlian dan pengalaman pelaku profesi ini diperlukan oleh masyarakat. Profesional adalah orang yang menjalani pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan tersebut. Profesional mengandalkan keahlian tinggi. Seorang profesional bisa hidup dengan mempraktekkan keahlian tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan yang memerlukan keahlian. Sedangkan orang lain mungkin hanya melakukannya sebagai hobi atau untuk kesenangan semata. Profesionalisme sendiri mengacu pada karakteristik dan perilaku yang menunjukkan komitmen terhadap kualitas kerja yang terbaik. Beberapa ciri profesionalisme, yang pertama mengejar kesempurnaan hasil sehingga selalu mencari peningkatan mutu. Yang kedua, kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. Yang ketiga, ketekunan dan ketabahan, tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil yang tercapai. Yang keempat, integritas tinggi, tidak tergoyahkan oleh godaan seperti harta dan kenikmatan hidup. Yang kelima, kebulatan pikiran dan perbuatan, untuk menjaga efektivitas kerja yang tinggi. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Debo Sidioga dan Utama Novel dengan 3 digit NIM terakhir 178. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profesionalisme dalam kedokteran. Jadi, profesionalisme adalah ilmu kedokteran menuntut transparansi dan akuntabilitas, yaitu secara jujur mengkomunikasi informasi kepada pasien, termasuk resiko dan manfaat dari prosedur atau pengobatan yang direkomendasikan. Siap menerima umpan balik dan kritik konstruktif untuk meningkatkan praktik mereka. Profesionalisme dalam kedokteran juga mencakup kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif dalam tim interdisipliner yang melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan rekan kerja lainnya, termasuk perawat, ahli gizi, terapi fisik, dan profesional kesehatan lainnya, demi memberikan perawatan terbaik bagi pasien. Profesionalisme juga mencakup komitmen terhadap pembelajaran seumur hidup dan pengembangan profesional. Profesionalisme memainkan peran penting untuk mengingatkan hubungan dokter-pasien yang positif dan membangun kepercayaan yang kuat antar mereka. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, 2.1.2 Profesionalisme dalam kedokteran. Profesionalisme dalam konteks kedokteran merupakan landasan etis yang mengatur perilaku dan interaksi antara dokter dan pasien serta antara dokter dengan koleganya. Hal ini mencakup tanggung jawab moral, integritas, kompetensi, komunikasi yang efektif, pelayanan yang berkualitas, dan dedikasi terhadap kesejahteraan pasien. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek teknis kedokteran, tetapi juga norma-norma sosial dan budaya yang mengatur praktik medis. Salah satu aspek kunci dari profesionalisme dalam kedokteran adalah komitmen terhadap standar etika dan moral yang tinggi. Hal ini mencakup kewajiban dokter untuk mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi ataupun finansial. Praktisi medis yang menjalankan tugas mereka dengan profesionalitas akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang adil, komprehensif, dan berpusat pada pasien tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau status pasien.
Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai 2.1.3 mengenai cara bertindak yang profesional. Bertindak profesional di tempat kerja melibatkan berbagai aspek, perilaku, dan etika yang membantu menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan harmonis. Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan saat kita bertindak sebagai seseorang yang profesional. Pertama adalah mematuhi etika kerja. Menjunjung tinggi etika kerja adalah dasar dari profesionalisme. Ini termasuk integritas, tanggung jawab, dan kejujuran dalam semua tindakan dan keputusan. Menurut Journal of Academic Ethics, penting bagi para profesional untuk mematuhi prinsip-prinsip etika dalam melaksanakan tugas kita. Karena hal ini meningkatkan kepercayaan dan reputasi profesional kita. Kedua adalah komunikasi efektif. Komunikasi yang jelas dan sopan sangat penting dalam lingkungan profesional. Menghormati rekan kerja dan atasan serta mampu menyampaikan ide dan feedback dengan cara yang konstruktif dapat meningkatkan kolaborasi dan juga produktivitas tim. Ketiga adalah pengembangan diri. Terus belajar dan meningkatkan keterampilan profesional adalah kunci untuk tetap relevan dan kompeten dalam pekerjaan. Partisipasi dalam pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menunjukkan komitmen terhadap profesi dan membantu dalam mengadopsi praktik terbaik terbaru. Keempat, adalah bertindak sesuai dengan peran dan tanggung jawab. Menjalankan tugas sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan mengambil inisiatif dalam menyelesaikan masalah adalah tanda profesionalisme. Ini termasuk memahami batasan peran dan tidak mencampuri tanggung jawab orang lain tanpa izin. Yang terakhir adalah refleksi dan umpan balik. Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri dan menerima umpan balik dari orang lain dapat membantu meningkatkan kualitas kerja dan menghindari kesalahan di masa depan. Ini juga mencerminkan kemauan untuk terus berkembang dan memperbaiki diri. Baik, cara bertindak profesional yang selanjutnya yaitu tepat waktu. Memposisikan ketepatan waktu sebagai hal yang utama merupakan salah satu yang menunjukkan bahwa seseorang bersikap profesional. Misalnya dalam hal perjanjian untuk bertemu. Tepat waktu juga penting untuk menghargai kesepakatan yang telah diambil. Selanjutnya, mengakui kesalahan. Manusia tidak luput dari kesalahan. Mau mengakui kesalahan merupakan bentuk profesionalitas yang harus disertai juga dengan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Berikutnya dapat diandalkan. Bekerja secara profesional berarti dapat memaksimalkan kinerja dalam sebuah pekerjaan sehingga dapat membangun kepercayaan orang lain akan hasil dan kinerja dari tugas yang telah kita kerjakan. Selanjutnya bersikap jujur. Kejujuran merupakan hal yang penting dalam bertindak profesional karena dengan bersikap jujur, kita dapat dipercaya oleh orang lain. Selain itu, bertindak profesional juga dapat membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja. Artinya, dapat beradaptasi dan dapat menempatkan diri dengan baik dalam situasi apapun, serta dapat bekerja sama dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepercayaan pasien. Kepercayaan pasien adalah harapan pasien bahwa dokter akan memberikan perawatan yang bermanfaat dan informasi yang benar kepada pasien. Membangun kepercayaan adalah langkah penting dalam mengembangkan interaksi dan hubungan dokter-pasien yang berkualitas tinggi dan akan berpengaruh kepada kualitas pengobatan yang mereka dapatkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tatiana Kelano Fasidabutar dengan 3 digit NIM terakhir 170. Saya akan menjelaskan alasan kepercayaan pasien penting. Yang pertama, besar kepercayaan pasien terhadap dokter memengaruhi keputusan pasien dalam memilih pengobatan. Yang kedua, memungkinkan pasien untuk mengungkapkan informasi medis pribadi, mematuhi pengobatan, dan tingkat kekhawatiran yang lebih kecil terhadap pengobatan. Dan yang terakhir, memudahkan komunikasi dengan dokter sehingga diagnosis, pengobatan, dan perawatan menjadi lebih efektif. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai kepercayaan pasien dan pelayanan kesehatan. Kepercayaan pasien terhadap pelayanan kesehatan ini sangat vital dalam proses perawatan pasien. Nah, kepercayaan pasien ini dapat mempengaruhi perilaku dan persepsi pasien terhadap perawatan yang diterimanya. Bagaimana kepercayaan pasien yang baik terhadap pelayanan kesehatan ini dapat mempengaruhi pasiennya? Yang pertama yaitu dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan medis terhadap saran medis yang diberikan oleh dokter. Nah, pasien yang percaya pada pelayanan kesehatan tentunya akan menerima saran medis yang diberikan oleh dokter. Kemudian yang kedua, mengurangi risiko penggunaan obat yang kurang tepat, baik dari segi kepatuhan maupun dari segi biaya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesediaan pasien untuk mencari perawatan. Dan yang keempat, pasien yang percaya kepada pelayanan kesehatan lebih mungkin untuk melakukan perawatan follow-up sehingga ada lebih banyak kesinambungan dalam perawatan yang terimanya. Dan yang kelima yaitu memberikan dampak psikologis positif secara keseluruhan pada pasien, sehingga dapat mengurangi kecemasan pasien, meningkatkan perasaan sejahtera, serta mendorong pemulihan pasien dari penyakit. Nah, semua ini berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan pasien dan menghasilkan hasil perawatan yang lebih baik.
Nah, kemudian apa yang terjadi apabila kepercayaan pasien yang buruk terhadap pelayanan kesehatan? Nah, kepercayaan pasien yang buruk terhadap pelayanan kesehatan ini dapat diasosiasikan dengan menurunnya kepuasan pasien terhadap perawatan yang diterimanya. Yang kedua yaitu menurunnya kepatuhan pasien terhadap perawatan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemungkinan pasien untuk mencari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, sehingga dapat menambah biaya pengeluaran, penggunaan sumber daya, maupun dapat meningkatkan potensi atau eh, permasalahan antara pasien dan juga pelayanan kesehatan. Yang keempat yaitu penurunan motivasi pasien dalam mencari perawatan. Nah, kepercayaan pasien terhadap profesional medis yang menurun ini dapat mendorong orang awam untuk mengambil keputusan untuk melakukan diagnosis, perawatan, maupun pengobatan mandiri dan memanfaatkan sistem informasi yang tersedia luas tanpa konsultasi dengan profesional medis. Nah, hal ini dapat memunculkan potensi komplikasi masalah kesehatan karena legitimasi dan validitas dari sumber informasi ini masih diragukan. Nah, semua ini dapat berkontribusi terhadap menurunnya perilaku kesehatan serta kualitas kehidupan secara keseluruhan pada pasien tersebut. Saat ini, kepercayaan pasien sedang dipengaruhi oleh perubahan sosial yang meningkatkan otonomi pasien dan akses mereka terhadap informasi medis, termasuk dari sumber yang mungkin tidak terpercaya. Walaupun ada beberapa sumber informasi yang dapat dipercaya, ada potensi interpretasi yang buruk dari informasi tersebut tanpa konsultasi dengan profesional medis. Kepercayaan terhadap profesional medis yang menurun dapat mendorong orang awam untuk mengambil keputusan untuk melakukan diagnosis, perawatan, maupun pengobatan mandiri dengan memanfaatkan sistem informasi yang tersedia tanpa konsultasi dengan profesional medis. Hal ini memunculkan potensi komplikasi masalah kesehatan karena legitimasi informasi yang masih diragukan. Bagi penyedia kesehatan, kepercayaan pasien yang baik juga berdampak positif karena dapat mengurangi konflik antara pasien dan staf medis, mengurangi keluhan medis akibat malpraktek, menghemat biaya pengeluaran, serta meningkatkan motivasi untuk merekomendasikan layanan kesehatan kepada orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran profesionalisme dalam meningkatkan kepercayaan pasien. Profesionalisme tidak memiliki definisi umum secara sederhana, tetapi dapat didefinisikan untuk setiap disiplin ilmu. Namun secara umum, hal ini mencakup perilaku, nilai, dan hubungan yang diperlukan oleh profesi medis saat melayani pasien dan masyarakat, serta mendasari kepercayaan masyarakat terhadap dokter. Penelitian dari berbagai belahan dunia telah menunjukkan bahwa sifat-sifat profesionalisme yang penting dari sudut pandang pasien adalah hubungan dokter-pasien, kepercayaan pasien terhadap dokter, kompetensi, rasa hormat, keterampilan komunikasi, dan integritas. Kompetensi dokter menjadi prioritas dan memainkan peran utama dalam kepuasan pasien. Kompetensi memberikan kenyamanan dan kepastian pada pasien bahwa mereka berada di tangan yang tepat. Bersikap hormat juga berarti dokter tidak boleh memaksakan nilai-nilainya sendiri karena merasa dirinya ahli. Manfaat dari menghormati pasien juga sangat besar. Rasa hormat memberikan kepercayaan dan juga memudahkan kerjasama dalam hubungan dokter-pasien. Komunikasi yang efektif, baik berbagi informasi atau pemahaman yang sama, selama konsultasi dapat membantu mengembangkan kepercayaan pasien dengan cepat. Saya akan melanjutkan bagian 2.3, yaitu perawatan profesionalisme dalam meningkatkan kepercayaan pasien. Jadi saya akan memberikan beberapa poin terlebih seperti perawatan berpusat pada pasien. Karena profesionalisme menekankan perawatan berpusat pada pasien, di mana pasien diperlukan sebagai individu dengan kebutuhan dan kekhawatiran yang unik. Dan pendekatan ini juga membantu membangun kepercayaan dengan memastikan bahwa pasien merasa didengar dan dipahami. Lalu yang kedua adalah akuntabilitas dan tanggung jawab, di mana profesional kesehatan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Hal ini termasuk dengan mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang mereka mungkin lalaikan, dan terus meningkatkan kebisaan untuk meningkatkan praktik mereka untuk memastikan hasil dari penanganan untuk pasien yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah kolegialisme dan kerjasama tim,
di mana profesionalisme ini mempromosikan kerja sama tim dan kolaborasi antar profesional kesehatan. Hal ini juga membantu memastikan bahwa pasien dapat menerima perawatan yang komprehensif dan membangun kepercayaan dengan menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan pasien. Baik, dari pemaparan tadi izinkan saya untuk menyimpulkan apa yang telah kami sampaikan. Jadi kesimpulan kami ini akan menjawab dari rumusan masalah kami, yaitu apa itu profesionalisme. Profesionalisme adalah kewajiban seorang dokter untuk bersifat transparan, akuntabel, dan berkomitmen dalam pembelajaran seumur hidup. Profesionalisme bisa dicapai dengan mematuhi etika kerja, berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan diri, bertanggung jawab, dan merefleksikan diri. Profesionalisme juga bisa dicapai dengan memisahkan tepat waktu, mengakui kesalahan, dapat diandalkan, dan menerapkan kejujuran. Kedua, apa itu kepercayaan pasien? Kepercayaan pasien adalah sifat ke pasien yang mengharapkan dokter untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kepercayaan pasien itu sangat penting untuk memudahkan mendapatkan informasi, melakukan tindakan medis, mengurangi konflik antara dokter dan pasien, dan meningkatkan kepatuhan dalam pengobatan. Dan terakhir, bagaimana cara profesionalisme ini bisa meningkatkan kepercayaan pasien? Profesionalisme dapat meningkatkan kepercayaan pasien dengan menerapkan patient-centered healthcare yang memperlakukan pasien sebagai individu yang unik dengan kebutuhannya masing-masing. Profesionalisme terhadap informasi sejawat juga dapat meningkatkan kepercayaan pasien sebagai bentuk komitmen terhadap kesembuhan pasien. Sekian dari SGDB 7, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.